Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmina Fisan dengan NIM belakang 035 dari kelas 7A. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan autograf dalam menyelesaikan masalah program linier dan juga penggunaan SPSS untuk pengolahan data baik itu uji instrumen maupun uji statistik. Berikut videonya. Baiklah, untuk soal pertama, saya akan membahas mengenai aplikasi autograph terlebih dahulu. Di sini ada soal program linear. Jadi, langkah yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu samaannya dengan menggunakan enter equation yang ini. Lalu kita masukkan yang pertama, X tambah Y kurang dari 400. Oke. Lalu ada yang kedua, itu X lebih dari 100 untuk laki-laki. Baiklah, jika sudah sesuai posisinya, kita cari titik potongnya dengan menggunakan point mode, terus kita pilih intersection mode yang ini, kita arahkan ke sini sampai berbentuk lingkaran. Ini udah terlihat nih, koordinat-koordinatnya. Untuk melihat, keuntungan terbesarnya itu berapa, kita pakai kita harus tentuin, fungsi tujuannya terlebih dahulu ke text box. Berarti fungsi tujuan itu 10.000 X ditambah 5.000 Y. Kita oke. Nah, ini udah, kita taruh di sini biar ingat. Kita ke calculation untuk menghitung. Nah, kita katakan 10.000. Nah, yang pertama kita mau menghitung titik yang pertama dulu, berarti 100 sama 250, X-nya 100, Y-nya 250, berarti kita masukkan 10.000 dikali 100 ditambah 5.000 dikali 250. Nah, ini udah kalkulasi, kita copy untuk selanjutnya, dan klik OK. Nah, berarti untuk yang sebelah sini, titik yang pertama, itu hasilnya 2,25, plus 006, itu artinya adalah 2,25 dikali 10 pangkat 6, atau setara dengan 2.250.000. Selanjutnya, kita titik yang kedua ke calculation lagi. Baiklah, di sini sudah terlihat ya hasil-hasilnya dari titik-titik potongnya. Jadi, nilai yang paling besar atau keuntungan paling besar ada di titik 150 dan 250. Berarti dengan 150 pasang sepatu laki-laki dan 250 pasang sepatu perempuan akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.750.000. Baiklah, ini adalah soal selanjutnya. Langkah pertama kita masukkan dulu persamaannya. Nah, baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan nih grafiknya dari persamaan-persamaan yang sudah kita daftarkan. Nah, langkah kedua, kita cari titik potongnya sama seperti tadi, intersection mode. Kita tulis fungsi tujuannya. Berarti kalau sudah ada fungsi tujuannya, ada titik potongnya, kita langsung calculation. Untuk yang pertama, kita masukkan fungsi tujuannya 500 ditambah X-nya 2 ditambah Y-nya 2. Klik OK. Nah, berarti di sini hasil 504, dan yang keenam. Dan 0 kita masukkan kembali, ini 100 ditambah 6 ditambah 0. Ini hasilnya. Bentuk yang di sini. Maka, di sini sudah terlihat ya mana yang nilai minimumnya, yaitu 504. Namun, di sini tidak memiliki nilai maksimum karena untuk garis X ditambah 2Y dikurang 6 lebih dari 0, di sini dia menuju tak hingga. Maka kita tidak dapat menentukan nilai maksimumnya. Jadi, di sini fungsi F mempunyai nilai minimum dan tidak mempunyai nilai maksimum. Jawabannya yang C. Baiklah, kita ke soal selanjutnya, yaitu di sini ada soal yang sudah disiapkan. Langkah pertama, seperti biasa, kita lakukan input persamaan dengan menggunakan enter equation. Baiklah, kita bisa memasukkan fungsi tujuannya, yaitu keuntungan roti pertama 30.000 dan keuntungan roti kedua itu adalah 50.000 dengan menggunakan text box. Selanjutnya kita bikin titik potongnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita calculation. Seperti biasa kita pakai fungsi tujuannya, 30.000 dikali X. Yang pertama kita coba yang 0,50 dulu, berarti 0 ditambah 50.000 dikali 50. Ini kita copy untuk selanjutnya. Oke. Berarti, nah ini sudah selesai dihitung semuanya, ternyata keuntungan terbesar ada di titik 70 dan 20. Jadi keuntungan maksimumnya 3.100.000, ada di jawabannya D. Selanjutnya soal keempat, ini dia soalnya, kita masukkan seperti biasa persamaannya, lalu tentukan titik potongnya, dan calculation. Baiklah, di sini sudah terlihat mana nilai minimumnya, yaitu nilainya adalah 6, di mana koordinatnya berada di 2,6. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ke soal terakhir.
yaitu soal cerita lagi, kita masukkan kembali bentuk persamaannya, lalu tentukan titik potongnya dan juga calculation. Kebetulan di sini kita sudah mendapatkan nilai maksimumnya, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5 atau setara dengan 180.000, di mana rokok yang harus dijual agar keuntungan maksimum adalah 300 rokok A dan 200 rokok B. Jadi jawabannya yaitu 300 rokok A dan 200 rokok B dengan keuntungan maksimum Rp180.000. Nah, itu tadi beberapa soal program linear yang bisa kita terapkan pada autograph. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi SPSS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SPSS dalam pengolahan data, baik itu uji instrumen maupun uji statistik. Yang pertama, di sini saya akan menguji instrumennya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data validasi. Nah, di sini ada nama responden dan skor soal 1 sampai 12 serta totalnya. Jadi harus dicantumkan totalnya di data view. Lalu selanjutnya kita ke variable view untuk mengecek apakah jenis datanya sudah betul atau belum. Nah, di sini sudah sama semua. Untuk responden kita tandakan dengan nominal. Untuk menguji validitas yang pertama, kita ke menu Analyze, lalu kita bisa ke Correlate dan Bivariate. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat di total. Nah, ini 0,165 dan seterusnya. Lihat kriteria ujinya. Kalau misalnya R hitungnya lebih dari R tabel, maka datanya valid. Kalau R hitungnya kurang dari R tabel, maka datanya tidak valid. Nah, di sini R tabelnya adalah 0,334, di mana kita bisa lihat dari hasilnya. Untuk soal yang pertama, itu berarti karena dia kurang dari R tabel, berarti datanya tidak valid. Yang kedua valid, yang ketiga valid, dan seterusnya. Didapatkan yang tidak validnya ada 6 soal, dan yang validnya itu ada 8 soal. Hasilnya sama dengan hasil deskripsi. Selanjutnya kita coba menghitung uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita memakai data yang tadi, kita ke analyze, lalu kita pilih scale dan reliabilitas analysis. Oke. Nah, di sini sudah muncul hasil reliabilitasnya, yaitu 0,872. Nah, di sini kriteria ujinya, jika cross batch alfanya lebih dari 0,6, maka reliable. Nah, di sini hasilnya adalah lebih dari 0,6, yaitu 0,872. Berarti datanya reliable. Hasilnya sama dari data SPSS dan juga data skripsi. Kita lanjut ke uji statistik, yaitu uji normalitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji normalitas dari hasil post-test siswa di skripsi Kak Fajina Nur Aziza. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Nah, di sini itu yang poinnya, di sini nilai keseluruhannya. Nilai keseluruhan, nilai post-test poin. Bisa digunakan salah satunya saja. Di sini saya akan menggunakan nilai post-test dan keterangan nilai di sini. Nah, di sini keterangan nilai 1 dan 2 itu menandakan dia kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini keterangan nilai ditandai dengan nomor 1 dan nomor 2 kita tentukan di variable view. Jadi yang di keterangan nilai tadi kita tentukan values-nya. Untuk yang pertama kelas eksperimen, yang kedua yaitu kelas kontrol. Di sini kita bisa tambahkan dengan menggunakan tanda tambah di sini. Kita klik OK. Lalu seperti ini tampilan variable view-nya. Untuk menjadi normalitas, kita bisa ke menu Analyze, lalu kita ke Descriptive Statistic, dan ke Explore. Nah, di sini adalah hasilnya. Nah, tes normalitasnya untuk kelas eksperimennya 0,2, kelas kontrolnya juga 0,2. Kriteria ujinya, atau kita tentukan p-value-nya. Jadi untuk p-value, kalau misalnya itu kurang dari 0,05, maka tolak H0, kalau misalnya lebih dari 0,05, terima H0. Di sini hasilnya adalah lebih dari 0,05, maka terima H0, maka data berdistribusi normal. Jadi data antara hasil skripsi dan data hasil pengujian SPSS sama. Selanjutnya saya akan menguji prasyarat homogenitas. Untuk homogenitas, sama pakai data yang tadi, kita ke Analyze, lalu kita pilih Compare Means and Proportion. Kita pilih One Way ANOVA. Di sini sudah muncul hasil homogenitasnya. Kita ke sini terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan data skripsi. Homogenitasnya di sini bisa kita lihat. Ternyata ada sedikit perbedaan antara perhitungan homogenitas. Untuk hasil SPSS itu 0,01 sedangkan di skripsi 0,015. Namun tidak merubah hasil atau kesimpulannya. Di sini hasilnya itu adalah kurang dari 0,05 yang di skripsi maupun hasil SPSS. Maka hasilnya adalah data tidak homogen. Jadi keduanya sama, hasilnya itu tidak homogen.
Yang terakhir saya akan menguji hipotesis. Untuk uji hipotesis, masih menggunakan data yang sama, kita pergi ke Analyze, lalu kita ke Compare Means and Proportion lagi, kita pilih Independent Sample T-Test. Oke, kita pilih nilai post-test yang tadi, ke test variable, dan keterangan nilai ke grouping variable. Kita ke Define Groups, sudah sama ya, kita continue. Lalu klik Option, sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul nih signifikannya, nilai signifikannya itu kurang dari 0,01. Kita bandingkan dengan hasil deskripsi. Nah, hasil deskripsi ternyata hasilnya ini 0,000. Sama ya, dia hasilnya di bawah 0,001. Di sini data hasil deskripsi maupun hasil di SPSS itu kurang dari 0,01, di mana dia kurang dari 0,05. Maka kan 0 ditolak, dan kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pembelajaran berbasis masalah dengan strategi scaffolding terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk penjelasan mengenai aplikasi Autograph dan aplikasi SPSS. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang belajar mengenai Autograph dan juga SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.